benar. Ya, ini sunnah pada saat kita umroh atau haji bertahallul. Ya, selainnya itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah kita jelaskan bahwa rambut ini mengikuti apa yang dipandang elok oleh masyarakat. Ya, kalau panjang rambut itu biasa bagi masyarakat dan bagus saja, maka tidak apa. Tapi kalau tidak, maka apa yang dipandang oleh masyarakat itulah yang kita ikuti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyebutkan, man kana lahu sya'run siapa di antara kalian yang memiliki rambut, maka hendaknya ia memuliakannya. Di antara bentuk memuliakan rambut adalah merawat rambut, meminyaki rambut, menyisir rambut. Ini satu-satunya hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta seputar rambut. Bahwa Rasulullah memerintahkan kita untuk memuliakan rambut kita. Makanya Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih membuat satu bab khusus bagaimana Rasulullah menyisir dan meminyaki rambutnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kesimpulannya kalau kita membaca hadis ini, itu beliau pertengahan dalam urusan rambut. Dan begitulah seharusnya. Pertengahan dalam artian tidak seperti orang yang urusannya rambut tok saja, baru sisir, cari lagi kaca sama sisir lagi, seakan-akan perhatiannya sama waktunya habis untuk memikirkan rambut. Baru satu pekan cukur, ada lagi model baru, pergi mencukur lagi. Nah, ini juga tidak sampai seperti ini jamaah sekalian, atau bahkan mengeluarkan budget uang yang tidak sedikit untuk urusan rambut. Ya, mungkin sampai jutaan sekedar untuk urusan rambut. Rasulullah tidak sampai seperti itu jamaah sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak sampai tidak memperhatikan rambutnya. Karena kadang ada orang yang sebaliknya, ada yang terlalu perhatian sampai waktunya habis di situ, ada juga yang tidak perhatian sama sekali. Rambutnya tidak terurus, tidak pernah dicukur pun tidak disisir dengan rapi. Ini bukan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Jangan sampai justru menjadi citra ikhwah. Kalau ikhwah orang tidak perhatian sama rambutnya, jarang sisir. Padahal sebelum ikhwah rapi sekali. Kalau ke kantor rapi sekali cukurnya, kemudian sisir jadi ikhwah. Tidak dia perhatikan jenggotnya panjang, cabangnya panjang, kemudian rambutnya juga sudah tidak disisir. Ini juga tidak benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertengahan dalam urusan yang seperti ini, tidak berlebih-lebihan membuat perhatian pada urusan sekedar rambut, tetapi tidak juga melalaikan sampai kemudian tidak memberikan perhatian untuk urusan rambut ini. Hadis yang pertama jamaah sekalian, ini yang merupakan hadis yang 32 dalam kitab ini. Imam At-Tirmidzi mengatakan, haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, qala haddatsana Ma'nu bin Isa, qala haddatsana Malik bin Anas, an Hisham bin Urwa, an abihi, an Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi hadis ini dari sahabiyah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, Aisyah mengatakan, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ana haid. Saya, kata Aisyah, kadang menyisir rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ana haid, dalam kondisi saya lagi haid. Hadis ini pendek jamaah sekalian,
tetapi memiliki pelajaran yang luar biasa. Yang pertama, bagaimana perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk urusan rambutnya. Ya, bukan bahkan kadang beliau yang menyisir sendiri, bahkan kadang disisir oleh istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan ini menunjukkan kemesraannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri beliau. Kalau pertemuan kemarin apa itu kemesraannya Rasulullah dengan istrinya, masih ada yang ingat? Ya, mandi bareng, minum dari bekas ya bibir istrinya atau sebaliknya. Sekarang ya, suami yang disisiri sama istrinya, dan ini tidak dilakukan kecuali oleh suami istri. Iya, karena siapa yang mau kita suruh kalau tidak ada istri tak? Kalau besar begini makin mau disuruh ibu juga tidak enak nih dilihat, mau disuruh adik juga lelentong nih. Iya, satu-satunya yang bisa disuruh si istri kalau besar begini mungkin ya istri. Iya, dan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang belum punya istri. Makanya banyak sekali sunnah-sunnah yang kita jelaskan tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya istri. Iya, makanya yang belum menikah cari cepat pasangan ya supaya bisa menghidupkan sunnahnya ini. Iya. Karena banyak sekali sunnah, di antara sunnah yang tidak bisa dilakukan yang tidak punya istri yaitu sunnah setelah makan. Iya. Menjilat atau dijilati. Iya. Kalau menjilat sendiri lah, tapi yang mau jilat tangan kita siapa kalau bukan istri kita? Tidak mungkin ikhwah mau disuruh, mana ada ikhwah yang mau jilat tangan kita. Iya. Tidak mungkin juga orang lain. Ya paling anak kita atau istri kita, mana juga bisa punya anak kalau belum ada istri. Ya, jadi banyak sunnah yang tidak bisa dihidupkan kalau tidak punya istri. Ya, ini sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian. Betapa ya kemesraan beliau dengan istrinya, ya, yang menyisiri beliau bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Aisyah biasa menyisir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau beriktikaf. Rumah Rasulullah dan Masjid Nabawi itu kan berdempet langsung. Yang pernah umroh di Raudhah itulah dulu Masjid Nabawi yang asli, yang dibangun di awal kali. Di sampingnya persis itulah rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah kalau mau masuk masjid buka saja sitarnya, buka kayak hijabnya ini, lalu kemudian sudah masuk ke masjid, sudah masuk ke Raudhah. Yeah. Beliau kalau beriktikaf badannya di masjid, kemudian kepalanya di rumahnya. Itu disisir sama istrinya. Yeah. Ini pada saat beliau iktikaf, dan ini juga pelajaran. Ya, pada saat orang iktikaf tetap harus memperhatikan kebersihannya. Ya, tetap harus merapikan rambutnya, tetap harus mandi dan seterusnya. Ya, jangan sampai meyakini iktikaf ini ya zuhud, meninggalkan dunia, lalu di masjid saja tidak mandi, ya kemudian tidak merapikan rambutnya dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih sempat disisir oleh istrinya pada saat beliau beriktikaf, dan kadang-kala juga beliau dijenguk oleh istrinya yang lain, seperti dalam hadis Sofiyah radhiyallahu taala anha yang datang menjenguk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau beriktikaf. Dilihat oleh sahabat yang lain karena muka Sofiyah tidak terlihat. Rasulullah yang meluruskan bahwa itu tadi ibunda kalian Sofiyah. Ya, betul sahabat tidak mungkin berprasangka buruk, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa jangan juga kita membuat potensi agar orang berprasangka buruk kepada kita. Pintu-pintu orang untuk berprasangka buruk itu harus ditutup. Sebagaimana orang tidak boleh juga berprasangka buruk, ini betul-betul ideal. Ya, kita menjaga diri kita supaya orang tidak berprasangka buruk kepada kita, dan orang lain pun harus menjaga dirinya untuk tidak berprasangka buruk kepada yang lainnya. Sahabat tidak mungkin berprasangka buruk kepada Rasulullah, apalagi orang lagi iktikaf. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menutup pintu-pintu ini, ya, karena setan ini di aliran darah, jamaah sekalian, ya, bisa saja ia menanamkan benih-benih prasangka buruk dan seterusnya. Maka Rasulullah mengatakan wanita itu tadi adalah ibunda kalian Sofiyah radhiyallahu taala
radhiyallahu taala anha. Syahidnya jamaah sekalian, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan saat iktikaf sekalipun beliau tetap menjaga kerapihan rambutnya. Kemudian kata Aisyah, wa ana haid, saya biasa menyisir rambut Rasulullah dalam keadaan saya haid. Ini menunjukkan jamaah sekalian, lagi-lagi pertengahannya Islam, wasatiyatul Islam, beda dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau orang Yahudi jamaah sekalian, kalau istrinya haid sudah tidak boleh makan sama suaminya, tidak boleh tidur sama suaminya, itu diungsikan dulu. Nanti bersih baru kembali normal seperti sedia kala. Sebaliknya, untuk Nasrani dia tidak memperhatikan batasan-batasan, mau haid mau tidak haid, tidak ada urusan. Tetapi agama kita dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kita untuk wanita haid tetap normal seperti sedia kala, kecuali satu hal, yaitu tidak boleh menggaulinya saat ia lagi haid. Sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, isna'u kulla syai'in, lakukan apa saja seperti biasanya, illa nikah, kecuali menggaulinya. Ya, tetap seperti sedia kala bermesra-mesraan, bahkan kemudian menyisir rambutnya seperti yang dilakukan oleh Aisyah kepada suaminya, kecuali satu hal itu saja, yaitu menggauli istri yang lagi haid. Selebihnya jamaah sekalian normal. Tidak juga seperti Nasrani yang tidak ada batasan-batasan. Kalau istrinya haid, tetapi Islam betul-betul pertengahan. Wanita yang haid tetap seperti sedia kala, kecuali yang satu itu, yaitu tidak boleh digauli. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua kata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Yusuf bin Isa, haddatsana wa kana, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak memakai minyak rambut, banyak memakai minyak untuk rambutnya, dahan. Wa tasriha lihiyatihi, dan kemudian beliau juga sering menyisir lihyanya, sering menyisir jenggotnya. Wa yukthiru qina'a hatta ka'anna thawbahu thawbuz zayyad, dan beliau juga sering memakai kain pelapis. Jadi ada kebiasaannya orang Arab, kalau dia sudah pakai minyak rambut, dia lapisi kepalanya itu dengan kain, agar minyaknya itu tidak jatuh ke pakaian. Jadi setelah pakai minyak rambut, orang Arab itu dulu biasa pakai kain dulu yang menutup itu, supaya baju ini tidak kotor kena minyak rambut. Ya, karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu beda. Ya, di zaman kita semua sudah serba instan, ya, serba higienis dan seterusnya. Ya, jadi beliau biasa melapisi rambutnya itu dengan kain agar rambutnya itu tidak, atau minyak dari rambut itu tidak kemudian menetes ke pakaian. Seakan-akan beliau seperti zayyat, seperti penjual minyak, saking biasanya beliau menggunakan minyak rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, hadis ini sebenarnya ada kelemahannya. Salah satu rawinya adalah Rabi bin Sabih. Rabi bin Sabih ini, kata ulama ahli hadis, saduqun sayyi'ul hifdz. Orangnya baik, orangnya jujur, tapi sayangnya hafalannya tidak bagus. Iya, karena sebagaimana yang kita pernah sebutkan dalam ilmu hadis itu, bukan cuma baik saja, bukan cuma berintegritas saja, tetapi harus berintegritas juga, hafalan juga harus kuat, intelektualitas dan integritas. Seperti siapa Rabi bin Sabih ini, orangnya berintegritas, orangnya jujur, bahkan kata Ibnu Hibban orangnya abid, ahli ibadah, tetapi sayangnya hafalannya tidak kuat. Ya, kan kadang orang begitu, orangnya mungkin bagus, ibadahnya bagus, tetapi belum tentu kuat menghafal. Iya, kita kan kalau tarbiyah biasa kelihatan. Iya, ada yang kuat menghafal, ada orangnya ahli ibadah tapi tidak kuat menghafal. Iya, yang kalau didenda sudah bayar memang dendanya. Iya, yang penting tidak menghafal. Iya,
Dari dulu sudah ada seperti itu dan potensi kita berbeda-beda. Ada orang yang bagus hafalannya, tetapi belum tentu integritasnya bagus. Kuat menghafal tetapi mungkin kadang bohong, kadang menipu, buat investasi yang tidak benar, bisa jadi. Yang bisa diterima riwayatnya kalau terkumpul dua ini: jujur, bagus integritasnya, sekaligus hafalannya juga kuat. Hafalan kuat tetapi integritasnya tidak bagus, dobetnya bagus tapi adalahnya tidak ada, ini tidak bisa dikatakan sebagai rawi yang diterima hafalannya. Sebaliknya, orangnya ahli ibadah, orangnya jujur tetapi hafalannya tidak bagus, ini juga tidak bisa diterima. Jangan sampai ia memberikan keterangan yang bermasalah, yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Seperti ulama ini, beliau ini orang yang berintegritas, ahli ibadah bahkan, orang yang sangat jujur, tetapi kata ulama kita hafalannya bermasalah. Dan ini menunjukkan bagaimana objektivitas ulama ahli hadis itu. Bukan karena ini ahli ibadah seorang ulama lalu kemudian ditutup-tutupi keadaan hafalannya. Ini orang baik, ini terima saja, tidak seperti itu. Harus betul-betul dibongkar bagaimana kualitas hafalannya dan bagaimana kualitas integritasnya. Itu harus dibongkar. Makanya ada namanya ilmu jar wa ta'dil. Di mana kapan harus dipuji dan kapan harus disampaikan apa adanya. Ini dalam ilmu hadis. Namun jamaah sekalian, ada syawahid, ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjang hadis ini sehingga ia bisa minimal menjadi hasan li ghairihi. Jadi tingkatan hadis itu yang paling tinggi sahih, kemudian di bawah sahih ada hasan, kemudian hasan, di bawah hasan ada hasan li ghairihi yang asalnya sebenarnya dhaif, tapi karena ada riwayat yang lain yang menguatkannya naik menjadi hasan li ghairihi. Di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif itu maudhu atau hadis palsu, hadis yang dibuat-buat. Bahkan kata Ibnu Hibban, walam yakun al haditsu min sinaatihi. Ini siapa? Ar-Rabi bin Sabih, orangnya jujur dan dia tidak pernah buat hadis-hadis palsu. Cuma itu tadi, hafalannya tidak kuat. Hadis ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita bagaimana perhatiannya Rasulullah untuk urusan rambut. Yaitu beliau biasa meminyaki rambutnya, biasa merapikan jenggotnya dengan menyisir jenggotnya. Ini juga pelajaran bagi kita jamaah sekalian, seperti yang kita sebutkan di awal, betul-betul Rasulullah pertengahan. Beliau memberikan perhatian kepada titipan Allah yang bernama rambut ini, sebagaimana hadis tadi, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang diberikan, dikaruniakan oleh Allah rambut, maka hendaknya ia memuliakan rambutnya dengan merawatnya, dengan mencukurnya, dengan meminyakinya dan seterusnya. Pun dengan jenggot ini bagian dari rambut juga. Ini diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tasriha lihiyati. Karena Rasulullah jenggotnya lebat sebagaimana orang Arab pada umumnya, itu bisa disisir. Cuma kalau kita juga tak banyak kayaknya tidak ngefek sisirnya itu. Ini karena Rasulullah lebat jenggotnya, makanya beliau merapikan. Terutama yang panjang dan lebat jenggotnya itu, ini sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana merapikan jenggot dan rambut kita. Ada hadis yang lain yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam kitab ini, bagaimana perhatiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk urusan kerapian ini dan kebersihan ini. Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a rajulan. Rasulullah pernah mendatangi kami dan ia melihat seorang laki-laki syaitan, orangnya kayak tidak terurus. Qad tafarraqa sya'ruhu, rambutnya itu ndak rapi, acak-acakan. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama kana yajidu hadza ma yusakkinu bihi sya'rahu." Kata Rasulullah, apakah orang ini tidak mendapati sesuatu yang bisa merapikan rambutnya sampai kemudian rambutnya acak-acakan seperti itu, penampilannya seperti itu yang tidak terurus. Wa ra'a rajulan akhar wa alaihi thiyabun wasikhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melihat orang lain yang bajunya itu kelihatan kotor, kelihatan
tidak bersih. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ama kana hadza yajidu ma'an yaghsilu bihi thawbahu." Apakah orang ini tidak dapat air sehingga ia tidak bisa mencuci bajunya? Ini perhatiannya Rasulullah SAW untuk perkara kebersihan jamaah sekalian. Ya, sekali lagi jangan sampai ada kesan di masyarakat kita kalau jadi ikhwami tidak perhatikan dengan kebersihan. Ya, sebelum jadi ikhwah dulu bajunya biasa tersetrika, rambutnya biasa mengkilap karena minyak rambut. Setelah jadi ikhwan tidak diperhatikan lagi. Iya, bajunya kadang sudah tidak tersetrika, iya, tidak pernah mengkilap rambutnya tersisir rapi. Padahal itu biasa dulu dia lakukan waktu masih muda. Iya, padahal ini sunnah dari Rasulullah SAW, ya, menjaga kebersihan kita dan menjaga kerapihan penampilan kita. Ya, ini diantara yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang ke-24, haddatsana Hannad bin Sarri qala haddatsana Abdul Ahwas an Ash'ad bin Abi Sya'tha an abihi an Mas'ud an Aisyah. Ya, hadis ini lagi-lagi dari istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat inna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammun fi tuhurihi. Rasulullah senang at-tayammun. At-tayammun bukan tayammum. Kalau tayammum itu memulai dengan yamin, yang kanan. Apa-apa yang baik, kata istri beliau, kata Aisyah, Rasulullah itu senang memulai dengan yang kanan. At-tayammun namanya. Fi tuhurihi idza tatahhar, terutama saat tohar, baik wudu maupun mandi. Artinya memulai dari bagian yang kanan. Kalau wudu mulai dari tangan kanan, ya, mulai dari kaki yang kanan dan seterusnya. Itu maksudnya at-tayammun. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala, termasuk saat menyisir rambut. Tarajjul, beliau selalu memulai dari yang kanan. Ini sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma saat wudhu dan mandi, bahkan semua kebaikan, termasuk saat menyisir rambut. Ya, mulai dulu dari yang kanan, ya, baru ke bagian yang kiri. Pada saat juga memakai minyak rambut juga seperti itu Rasulullah. Beliau dulu mengusapkan ke bagian yang kanan, baru ke bagian yang kiri. Bahkan termasuk pada saat kita cukur. Sekiranya kita bisa sampaikan ke tukang cukur yang bagian kanan mau dulu, baru yang bagian kiri. Ini bagus kalau ada tukang cukur ikhwah yang paham sunnah, itu dimulai dulu bagi yang kanan, bagian kanan, baru kemudian bagian kiri. Bahkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan kata Rasulullah fi sya'ni kullihi, semua urusan Rasulullah kalau urusan baik, bukan perkara kotor seperti istinja dan yang lainnya, beliau selalu memulai dengan yang kanan, at-tayammun. Sebagaimana keterangan dari istri beliau, wa fi inti'alihi idan ta'ala, termasuk kalau beliau memakai sandal. Ini kan hadisnya terkenal. Kalau memakai sandal dimulai dengan yang kanan, kalau melepaskan dengan kiri. Termasuk sebenarnya ikhwas sekalian, masuk ke masjid dengan kaki kanan itu tidak ada hadisnya secara khusus. Kalau masuk masjid dengan kaki kanan, kalau keluar dengan kaki kiri itu tidak ada hadisnya. Tetapi hadis ini yang umum, bahwa Rasulullah mencintai at-tayammun, mencintai untuk perkara-perkara mulia itu dengan memulai bagian kanan. Masuk masjid ini kan perkara mulia, masuk ke rumah dan seterusnya, ini semua perkara mulia. Makanya Syekh di sini menyebutkan apa-apa saja perkara-perkara mulia yang harus dimulai dengan yang kanan. Seperti kata beliau, masuk ke masjid, kemudian wal akli wasyurb, makan dan minum dengan tangan kanan, wal musafaha, jabat tangan juga dengan tangan kanan, wal akhdhu wal i'ta, memberi dan menerima juga tangan kanan. Termasuk kadang ikhwas sekalian, kita mengatakan afwan di tangan kiriku. Mungkin bagi kita sebenarnya secara pribadi tidak ada masalah, tetapi bagaimana
pengagungan kita terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama masih sempat dengan tangan kanan, maka usahakan dengan tangan kanan. Kecuali kondisi yang betul-betul darurat, yang tidak bisa tangan kanan, harus dengan tangan kiri. Ini memberi dan menerima dengan tangan kanan. Memakai pakaian yang menjadi pembahasan di kalangan ulama kita, bagaimana dengan siwak? Ini siwak dengan kanan atau dengan kiri? Sebagian ulama kita mengatakan dengan tangan kiri, karena ia membersihkan kotoran, sebagaimana istinja dan yang lainnya. Ulama yang lain mengatakan dengan tangan kanan, karena ini tidak seperti istinja. Buktinya orang bersiwak di depan orang, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalunya bersiwak di depan sahabatnya, sehingga ini bukan kekurangan, ini bukan aib, sebagaimana orang beristinja dan yang lainnya yang harus menyembunyikan dari orang lain. Tetapi Syekh Utsaimin merinci, kalau siwaknya itu memang tujuannya untuk membersihkan kotoran, banyak kotoran di gigi, maka ia menggunakan siwak, maka dengan tangan kiri. Tetapi kalau siwak seperti kebiasaan saja untuk menghidupkan sunnah, mau sholat, mau wudhu, maka dengan tangan kanan. Syahidnya ikhwas kalian, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memulai dari yang kanan untuk perkara-perkara yang mulia, termasuk menyisir rambut, meminyaki rambut, dan yang berhubungan dengan itu. Hadis yang terakhir atau dua hadis yang terakhir dengan lafaz yang hampir sama dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Mughaffal. Beliau mengatakan, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anitarajuli illa gibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang terlalu sering menyisir rambut, kecuali hanya pada waktu-waktu yang proporsional saja, gibban. Dan di hadis yang terakhir ini juga beliau mengatakan, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana yatarajjalu gibban. Beliau itu tidak terlalu sering-sering juga menyisir rambut, tetapi pertengahan, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertengahan untuk urusan rambut ini. Beliau bukan seperti orang kaum urban, kata orang sekarang, yang betul-betul budgetnya itu untuk rambut. Habis waktunya untuk rambut, ada model baru pergi lagi ke salon, baru beberapa hari di salon pergi lagi. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan perhatian kepada rambut kita dan kebersihan kita, tetapi jangan waktu kita habis untuk itu, apalagi sampai kemudian mengeluarkan uang yang tidak sedikit sekedar untuk permasalahan rambut ini. Tetapi beliau juga tidak suka dengan orang yang tidak memperhatikan kebersihan dan kerapihannya. Sebagaimana tadi pada saat ia menghadiri majelisnya sahabat, ia mendapati orang yang pakaiannya kotor dan rambutnya tidak tersisir dengan rapi. Maka kata Rasulullah, apakah orang ini tidak mendapatkan apa-apa yang bisa merapikan rambutnya? Atau apakah orang ini tidak punya air sampai ia tidak bisa mencuci bajunya? Jadi betul-betul wasat, betul-betul pertengahan. Kita tetap menjaga kebersihan dan kerapian kita, tetapi tidak sampai berlebih-lebihan seperti sebagian orang, tetapi kita juga tidak seperti orang yang tidak memperhatikan kebersihan dan kerapihannya. Saya kira ini ikhwas kalian yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah pekan depan kita memasuki bab yang kelima, yaitu bagaimana dengan ubannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.